Baik, kita akan membahas mengenai modal transportasi. Di sini sudah ada contoh bentuk tabel modal transportasi. Kita akan mengirimkan barang dari gudang kepada tujuannya ya. Nah, di sini disebut baris 1, ini baris kedua, ini baris ketiga. Kemudian ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Nah, untuk baris 1 di sini dikatakan bahwa memiliki supply atau penawaran sebanyak 120, di gudang 2 menawarkan sebanyak 80, gudang 3 sebanyak 80. Nah, kemudian di sini daerah tujuan 1 meminta sebanyak 150, daerah tujuan 2 meminta sebanyak 70, daerah tujuan 3 meminta sebanyak 60. Jika ditotalkan antara permintaan dengan penawaran itu sama, yaitu 280. Nah, sedangkan angka-angka yang ini 8, 5, 6, 15, 10, 12, 3, 9, dan 10 itu adalah biaya transportasinya. Nah, jadi kalau 8 ini berarti biaya transportasi dari kota 1 ke tujuan 1. Nah, sedangkan 5 ini berarti biaya transportasi dari kota 1 ke tujuan 2 dan seterusnya ya. Nah, di sini tujuan dalam moda transportasi ini adalah untuk bisa menentukan biaya transportasi minimal ya dalam mengirimkan suatu barang. Nah, langkah pertamanya adalah dengan mengerjakan solusi awal. Untuk solusi awal ada 3 metode, ada metode NWC, metode LC, dan metode FAM. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai metode NWC. NWC ini kepanjangannya adalah Northwest Corner, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya sudut barat laut. Nah, kalau kita lihat di kompas, sudut barat laut itu membentuk garis miring ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sehingga artinya dengan metode ini kita akan selalu memulai pengiriman dari kotak paling kiri atas, yaitu sebelah sini kiri atas, menuju kanan bawah. Nah, selalu dimulai di situ ya. Oke, kita mulai saja. Kotak paling kiri atas itu adalah kotak ini, kotak 11. Nah, kita bisa lihat di sini di kotak 11 yang diminta itu ada yang ditawarkan itu ada 120, sedangkan yang diminta ada 150 ya. Nah, berarti kita bisa mengirimkan 120 untuk permintaan sebanyak 150 ini. Nah, kita isikan di sini ya. 120. Nah, sesuai dengan penawaran yang ada. Nah, berarti karena 120 semuanya sudah kita kirimkan ke kotak 1 ini. Nah, berarti untuk gudang 1 itu sudah habis semuanya. Jadi kalau sudah habis itu kita coret saja ya. Nah, sedangkan di sini dia meminta 150, yang kita kirimkan baru 120. Berarti masih ada sisa lagi sebanyak 30 ya. Nah, berarti 30 lagi belum terpenuhi permintaan kota 1. Nah, yang sudah kita coret itu tidak ikut lagi dalam perhitungan tabelnya atau pengisian tabelnya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat yang paling kiri atas adalah kotak ke ini ya. Baris ke 2 kolom 1 ya. Nah, di sini kita bisa lihat gudang 2 ini mampu menawarkan sebanyak 80, sedangkan tujuan 1 itu hanya perlu 30 lagi. Nah, sehingga di sini kita isikan sebanyak 30 untuk memenuhi permintaan tujuan 1 ya. Nah, berarti di sini permintaan dari kota tujuan 1 semuanya sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi berarti kita
coret. Nah, sedangkan di sini berarti kita sudah mengirimkan sebanyak 30 tadi ya. Nah, sehingga di gudang 2 itu hanya tersisa lagi sebanyak 50. Nah, seperti keterangan tadi yang sudah kena coret itu tidak lagi diikutkan dalam pengisian tabel. Nah, sehingga kotak kiri paling atas itu kita lihat adalah kotak ini ya. Kotak 22 ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat gudang 2 itu ada 50 lagi barangnya, sedangkan tujuan 2 itu meminta sebanyak 70. Nah, sehingga artinya gudang 2 itu hanya bisa mengirimkan 50 saja ya. Nah, berarti kita isikan di sini 50. Nah, karena gudang 2 sudah mengirimkan seluruhnya 50 untuk memenuhi yang 70 ini. Nah, berarti untuk gudang 2 sudah habis terkirim semuanya ya. Berarti kita coret. Nah, sedangkan ini berarti baru terpenuhi sebanyak 50. Masih sisa 20 lagi ya. Nah, berarti di sini yang menjadi kotak paling kiri atas adalah ini lagi ya. Nah, di sini kita lihat gudang 3 memiliki barang sebanyak 80. Sedangkan tujuan 2 itu yang belum terpenuhi hanya 20 saja lagi. Nah, sehingga dari gudang 3 itu kita cukup mengirimkan 20 saja. 20. Nah, berarti yang 20 ini sudah terkirim semuanya sehingga gudang tujuan 2 itu sudah terpenuhi. Nah, ini karena sudah dikirimkan 20 berarti sisa 60 ya. Nah, berarti ini tersisa kotak 1. Kita lihat gudang 3 ada 60, sedangkan tujuan 3 meminta 60. Nah, berarti sesuai ya. Berarti kita kirimkan sebanyak 60. Sehingga di gudang 3 sudah habis semuanya terkirim dan kota 3 juga sudah terpenuhi permintaannya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini berarti kita sudah selesai mengerjakannya, tinggal menghitung berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mengirim barang-barang tersebut ya. Nah, untuk penghitungan biaya itu dilambangkan dengan Z-min biaya minimal, yaitu caranya dengan mengalihkan jumlah produk yang dikirimkan dengan biaya transportasinya. Nah, jadi yang kita masukkan itu adalah kotak-kotak yang berisi angka saja, yaitu yang ada angka 120, 30, 50, 20, dan 60. Nah, sedangkan kotak yang kosong berarti tidak ya. Nah, berarti di sini yang pertama kotak 120 dikali dengan biayanya 8. Nah, kemudian yang selanjutnya kotak ini lagi 30 kali 15 ya. 30 kali 15. Kemudian yang ketiga ini 50 kali 10. Yang keempat ini 20 kali 9. Kemudian yang terakhir ini ya 60 kali 10. Nah, itu kita kalikan masing-masing dan dijumlahkan. Nah, sehingga dapat biayanya adalah 2.690. Nah, berarti itu biaya untuk pengiriman barang kalau kita hitung dengan metode NWC.